dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Anak-anak, semuanya sudah siap? Siap! Yang di rumah sudah siap? Siap! Ya, pasti semuanya sudah siap memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, pencipta alam semesta. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, dan anak-anak yang di rumah bisa ikuti gerakan dari teman-teman kalian. Sehat ya? Puji Tuhan, kalian pertama kali bertemu dengan Mamina pada devotion kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita mulai devotion, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah. Tuhan persatukan kami semua, seluruh anak-anak Mahanaim, untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, siapkan setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman-Mu, agar kami boleh Tuhan senantiasa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 23. Coba semua buka Alkitabnya yang ada di rumah. Sudah duduk manis semua ya? Kita akan baca sama-sama
buat kalian yang tidak membuka Alkitab, dengarkan Mam Minar ya. Saya bacakan buat kita semua dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah anak-anak, kira-kira apa sih arti firman ini? Ada di situ kata-kata berguna dan ada kata-kata membangun. Pada pagi hari ini tema firman kita adalah bijaksana dalam bertindak. Mam, apa itu artinya bijaksana? Anak-anak kelas 6, kelas 5, kelas 4 tentunya tahu apa maksudnya bijaksana. Adik-adik yang kelas 3, kelas 2, kelas 1, bahkan yang TK mungkin sudah pernah dengar kata-kata ini dari missnya di sekolah atau dari mama di rumah ya. Nah, bijaksana itu maksudnya kita bertindak dengan hati-hati, bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kemauan kita sendiri. Tadi dikatakan di firman ini segala sesuatu diperbolehkan. Apa Mam yang diperbolehkan segala sesuatu itu? Contoh yang sederhana. Nih, Mam Minar tunjukin ya, ini handphone ya. Semua anak-anak pasti sudah pernah menggunakan handphone. Tidak ada yang tidak pernah. Anak-anak TK sekalipun. Bahkan mungkin anak TK pun sudah ada orang tua yang memberikan handphonenya. Ayo ya apa tidak? Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin juga sudah ada yang punya sendiri. Nah, kalaupun kalian tidak punya sendiri, pasti kalian sudah sering menggunakan handphone yang mama kalian miliki atau orang tua kalian miliki. Bahkan hari-hari ini kita tidak lepas dari handphone ini. Karena apa anak-anak? Pembelajaran kita hari-hari ini adalah lewat handphone, melalui daring ya. Yaitu lewat Google Classroom sekarang. Sebelum kita Google Classroom, waktu itu kita mengirimkannya lewat WA ya. WA yang dibuat oleh grup setiap masing-masing wali kelas. Sekarang kita menggunakan lewat Classroom ya. Nah, tadi itu kata-kata tadi segala sesuatu diperbolehkan. Bolehkah anak-anak pakai handphone? Bolehkah anak sekolah pakai handphone? Boleh, bahkan sangat boleh. Apalagi dalam situasi belajar jarak jauh seperti ini. Ya, semua diharapkan harus bisa. Mungkin untuk mengirim setiap tugas-tugas yang gurumu berikan, kamu bisa langsung, kalau kelas 6, kelas 5 bisa langsung tanpa bantuan orang tua. Tapi anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan anak-anak TK itu butuh bantuan orang tua. Benar, sangat dibutuhkan handphone ini. Yang menjadi salah adalah, yang menjadi tidak berguna adalah handphone ini jika anak-anak menggunakannya tidak benar. Bagaimana tidak benar itu, Mam? Tidak benar bagaimana? Ada yang tahu? Pasti anak-anak bisa jawab sendiri. Contoh sederhana ya. Saya bicara tentang kelas besar dulu ya, kelas 4, 5, 6. Seringkali orang tua menduga anak-anak itu sudah beres semua pekerjaannya. Kalau orang tua tanya, bagaimana PR-mu, Albert? Sudah selesai, Mam. Bagaimana PR-mu, Gideon? Sudah selesai, Mam. Karena orang tua sudah mempercayakan memberikan handphone ini kepada si Albert dan si Gideon. Tetapi tiba-tiba datang informasi dari guru ya ke orang tua. Bu, tolong dicek Albert belum mengirimkan tugas. Nah, disitulah peran handphone yang kalian pakai itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena ternyata kalian tidak menggunakan handphone yang diberikan orang tua kalian untuk mengerjakan, untuk melaporkan tugas-tugas yang kalian harus selesaikan. Digunakan untuk apa? Jawab. Kebanyakan kalian gunakan untuk main game, untuk game. Sebagian besar waktumu kamu gunakan untuk main game lewat handphone ini. Ya atau tidak? Silakan dijawab. Bahkan mungkin sekarang yang lagi tren apa itu? TikTok ya, yang nari-nari, nyanyi-nyanyi, ya kan? Ada banyak waktu yang diberikan guru, misalnya 3 hari dikasih tugas ya. Contohnya, Mam ngajar bahasa Indonesia. Saya kasih tugas hari Senin, disuruh kumpul hari Rabu. Seberapa anak yang mengumpulkan langsung hari Seninnya? Bahkan sampai lewat hari Rabu pun banyak yang tidak mengirimkan. Setelah kita konfirmasi ke orang tua, ternyata
apa? Orang tua bilang, sudah kok Mam, anak saya sudah mengirim. Ternyata tidak. Karena apa? Ternyata laporan orang tua, mama papa kalian hanya sibuk main game menggunakan handphone ini. Sibuk game dengan handphone ini. Game apa yang kalian mainkan? Mungkin Mobile Legends, apa segala macam, kalian lah yang tahu. Nah, itulah yang salah dengan tadi dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Boleh. Menggunakan handphone di era globalisasi sekarang, masa sekarang sangat penting. Tapi kalau kalian menggunakan dengan salah, hanya digunakan untuk main game, hanya digunakan untuk chat yang tidak perlu sama teman, hanya digunakan untuk tiktokan sepanjang waktu, tapi kalian tidak mengerjakan tugas kalian yang utama, itulah yang dikatakan tidak berguna. Mampu ulangi sekali lagi tadi ya, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi tidak berguna handphone ini buat kalian kalau sebagian besar waktu kalian hanya kalian gunakan untuk main game, tidak digunakan untuk belajar. Mam, tapi saya gunakan itu handphone, saya bisa cari informasi banyak loh Mam, saya bisa dapat pengetahuan banyak, saya bisa jadi YouTuber misalnya. Banyak kan yang jadi YouTuber sekarang menggunakan handphone? Iya, bagus, boleh. Nah, kalau digunakan untuk yang positif, itu hebat. Itu anak Mahanaim yang hebat. Saya senang, semua guru-guru Mahanaim senang. Tapi, kalau waktumu kamu gunakan untuk menggunakan handphone ini untuk tidak baik, itulah yang salah. Ya. Nah, jadi anak-anak, mari masa-masa ini kalian bijaksanalah menggunakan handphone. Gunakan untuk kepentingan yang benar, gunakan untuk urusan sekolah. Setuju anak-anak? Baik, mari kita berdoa sebelum kita menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memilih melakukan yang benar di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk melakukan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami untuk bijaksana Tuhan, untuk menggunakan alat komunikasi di dalam rumah kami, terutama handphone yang Tuhan percayakan buat kami setiap anak-anak. Biar kami boleh memilih melakukan yang baik untuk menggunakan handphone ini dengan baik dan bijaksana untuk kepentingan sekolah kami, kepentingan pendidikan kami. Mampukan kami Tuhan Yesus agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak didik kami di rumah agar mereka boleh bersemangat di dalam belajar, mereka boleh bersemangat memilih melakukan yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Berkati juga seluruh orang tua murid Tuhan, cukupkan seluruh orang tua murid kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan dan menyediakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.